Namun kalau sempat Jokowi membelokkan suaranya ke calon lain dari calon PDIP, apakah ini bisa diartikan Jokowi sama dengan membalas santan yang diberikan oleh PDIP atau ketua umumnya Megawati dengan air tuba? Jika nanti Prabowo menang, apakah mungkin nanti sebagai balas jasa oleh Prabowo dia akan mendaulat Jokowi sebagai ketua umum Gerindra, menggantikan kepemimpinannya atau melanjutkan kepemimpinannya di Gerindra nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali. Saya tetap mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, memang harus kita akui bahwa akhir-akhir ini hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati dengan Presiden Joko Widodo seperti ada pasang surutnya, seperti ada dekat dan renggangnya. Ini tampak mulai semenjak adanya nuansa dinamika perpolitikan Pilpres 2024, ketika Pak Jokowi mengendorse Ganjar Pranowo. Kita melihat waktu itu Megawati agak kurang serek. Mungkin saja karena hasil Kongres PDIP telah memandatkan kepada Ibu Megawati bahwa hak prerogatif untuk mencalonkan tokoh atau kandidat untuk calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 telah diamanahkan oleh Kongres bahwa hak prerogatif itu berada pada tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ketika ada terkesan Joko Widodo seperti mendahului untuk mendorong Ganjar, terkesan Megawati kurang serek. Setidaknya ini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan Ibu Megawati sendiri terhadap Jokowi dan juga kader-kader lain di DPP PDI Perjuangan yang malah langsung bersikap kepada Ganjar Pranowo. Namun sahabat WN, ketika Megawati telah mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, tampaknya Jokowi sepertinya tidak begitu penuh atau full mendukung Ganjar. Malah sekarang terkesan Jokowi seperti
mengarahkan dukungannya kepada Prabowo yang bukan kader PDIP tetapi ketua umum Partai Gerindra. Bahkan bukan hanya Pak Jokowi saja yang memberikan dukungan kepada Prabowo, tetapi juga masuk anaknya Gibran yang wali kota Solo. Sampai-sampai malah Gibran dipanggil dan diperiksa oleh DPP dalam. Banyak yang meramalkan waktu itu bahwa Gibran akan diberi sanksi yang berat. Tetapi sampai sekarang Gibran tidak ada sanksi. Alasan Gibran karena dia tidak bersalah. Dan seperti dikatakan tokoh PDIP Deddy Sitorus dalam suatu diskusi di studio televisi swasta, kalau Gibran menyatakan mendukung Prabowo, dia akan langsung dipecat. Tetapi Gibran kan tidak menyatakan dari mulutnya mendukung Prabowo. Tetapi setidaknya yang namanya politik, tentu publik bisa membaca bagaimana gelagat Gibran terhadap Prabowo akhir-akhir ini. Dan malah relawan Jokowi dan relawan Gibran eksodus ke Prabowo yang sebelumnya mendukung Ganjar. Tampaknya bukan tak ada alasan. Dari hasil survei Litbang Kompas, tampak di sana terbukti memang pengaruh Jokowi di dalam suara PDIP sangat besar. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. CNN Indonesia menurunkan berita di bawah judul "Pengaruh kuat Jokowi menggoyang suara Ganjar dan PDIP di 2024". Berita ini hari Kamis 25 Mei 2023. Jakarta, CNN Indonesia. Survei Litbang Kompas mengungkap Presiden Joko Widodo bisa memengaruhi hampir separuh pemilih PDIP untuk memilih calon presiden tertentu di Pilpres 2024. Sejumlah pengamat politik menilai hal ini sebagai alarm bagi PDIP dan Ganjar Pranowo. Survei itu menyebut PDIP sebagai partai dengan tingkat ketergantungan paling tinggi terhadap efek Jokowi. Sebanyak 41,1% pemilih PDIP menyatakan akan memilih capres yang didukung Jokowi. Litbang Kompas juga menemukan relasi kepuasan publik terhadap Jokowi dengan suara PDIP. Semakin baik kinerja Jokowi di mata publik, maka suara PDIP akan semakin terdongkrak. Di luar persoalan tersebut, relasi mutual keduanya pun akan terus-menerus teruji, khususnya dalam pencapresan kali ini. Perbedaan di antara kedua entitas dalam pencapresan misalnya akan mengurangi kekuatan mutualis keduanya, dikutip dari kompas.id Rabu 24 Mei. Pada saat bersamaan, Litbang Kompas memotret preferensi pemilih Jokowi dalam mendukung capres. Pemilih Jokowi tersebar di Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sebanyak 26,2% pemilih Jokowi mendukung Prabowo. Jumlah itu meningkat dari bulan lalu yang hanya di angka 21%. Sementara itu, pendukung Jokowi yang memilih Ganjar berjumlah 56,3%. Angka itu menurun dari bulan lalu yaitu 61%. Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin dari Tonga menilai pengaruh Jokowi yang menguat justru menjadi ancaman bagi PDIP. Dia berkata Jokowi bisa membelokkan suara PDIP yang besar ke capres pilihannya. Menurutnya, PDIP harus berhati-hati terhadap ancaman tersebut. Ganjar, ucapnya, juga tak luput dari ancaman itu.
Wajar kalau misalnya Ganjar dalam lampu kuning kalau tidak bisa menjaga hubungan dengan Pak Jokowi, termasuk juga PDIP. Kata Jamiluddin saat dihubungi CNN Indonesia.com Kamis 25 Mei. Menurutnya, elektabilitas PDIP bisa terancam bila tetap berseberangan dengan Jokowi. PDIP dan Ganjar perlu menjaga hubungan baik dengan Jokowi agar sebagian suaranya tak lari ke capres lain. Selain itu, mereka juga harus mendorong Jokowi untuk mendeklarasikan dukungan secara nyata ke Ganjar. Jamiluddin berkata kehadiran Jokowi di pencapresan Ganjar tak cukup. Hal itu dinilai publik sebagai kewajiban Jokowi sebagai kader partai. Publik, ucapnya, masih memaknai Jokowi memiliki sikap abu-abu terkait capres. Dengan abu-abu itu, orang bisa mempersepsikan Pak Jokowi lebih berat ke Prabowo daripada Ganjar. Untuk memutus rantai itu, persepsi itu, memang Pak Jokowi perlu pada satu saat dengan tegas menyatakan dukungan ke Ganjar, ujarnya. Dihubungi terpisah, analis politik Foxpol Center Research and Consulting Pangisaru Caniago mengatakan pengaruh Jokowi memang besar dalam menentukan capres 2024. Merujuk survei Foxpol pada November lalu, Jokowi bisa memengaruhi 25% pemilih untuk mendukung capres tertentu. Mereka akan tegak lurus memilih pihak Pak Jokowi. Kalau besok mereka mengatakan pilihannya Pak Prabowo, berarti PDIP bisa goyang, ucap Pangi kepada CNN Indonesia.com Rabu 24 Mei. Meski demikian, Pangi berkata ada kemungkinan PDIP selamat dari dampak signifikan. Hal itu disebabkan PDIP masih punya pengikut loyal dalam jumlah besar. Dia menyebut PDIP adalah partai dengan identitas kepartaian paling kuat di Indonesia. Dengan demikian, pengikutnya akan memilih siapapun capres yang diusung PDIP tanpa melihat sosok kandidat tersebut. Selain itu, survei Foxpol memotret pemilih Jokowi pun sebagian besar masih mendukung Ganjar. Namun kalau sempat Jokowi membelokkan suaranya ke calon lain dari calon PDIP, apakah ini bisa diartikan Jokowi sama dengan membalas santan yang diberikan oleh PDIP atau ketua umumnya Megawati dengan air tuba? Artinya kita tahu bahwa selama ini Jokowi telah dibesarkan oleh PDIP mulai dari menjadi wali kota Solo 2 kali periode, menjadi gubernur DKI Jakarta kalau kita tidak keliru 2 tahun, selanjutnya menjadi presiden 2 kali periode, dan juga telah menjadikan anak Pak Jokowi sendiri, Gibran wali kota Solo, dan juga mantunya Bobi Nasution wali kota Medan. Banyak sekali kelihatannya jasa atau budi baik PDIP kepada Jokowi. Kalau Pak Jokowi tiba-tiba di saat-saat genting sekarang ini dia membelokkan suaranya, kekuatannya dari PDIP sehingga PDIP tersungkur ke lumpur kekalahan, bisa kayak ini dikatakan bahwa Jokowi membalas santan yang diberikan PDIP dan Megawati selama ini dengan air tuba yang sangat pahit dirasakan PDIP dan Megawati. Ataukah ini bisa jadi karena Pak Jokowi selama 10 tahun ini menderita batin oleh Ibu Megawati atau PDIP karena Ibu Megawati mengatakan bahwa Pak Jokowi itu jadi presiden merupakan petugas partai. Dan malah kita juga mendengar ada ucapan bahwa kalau
Pak Jokowi datang ke DPP, dia itu kader biasa partai. Demikian juga ucapan-ucapan Ibu Megawati yang dilontarkannya seperti merendahkan Pak Jokowi selama ini, terutama yang kita dengar ketika berlangsung acara HUT ulang tahun PDIP ke-50 di Jakarta. Dan mungkin ada hal lain. Tentu sebagai seorang manusia biasa, Pak Jokowi tentu agak gerah juga menahan hal-hal seperti itu. Namun yang jelas sekarang ini tampaknya PDIP mungkin perlu berpikir panjang kalau akan berseberangan secara terang-terangan dengan Jokowi dan keluarganya di dalam politik. Karena bisa berdampak besar kepada perolehan suara PDIP pada pemilu nanti dan perolehan suara PDIP pada Pilpres nanti. Pada pemilu dalam artian perolehan suara PDIP dalam pemilihan legislatif. Sahabat BN, apakah mungkin nanti terjadi jika Jokowi full mendukung Prabowo Subianto yang sekarang Ketua Umum Gerindra, jika nanti Prabowo menang dan menduduki jabatan presiden, apakah mungkin nanti sebagai balas jasa oleh Prabowo dia akan mendaulat Jokowi sebagai Ketua Umum Gerindra, menggantikan kepemimpinannya atau melanjutkan kepemimpinannya di Gerindra nanti? Bisa-bisa saja mungkin ini terjadi. Sebab kalau kita perhatikan sampai saat ini Prabowo belum kita dengar ada putra mahkota yang dia kader untuk menggantikan kepemimpinannya nanti setelah dia tidak lagi menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Bukan tidak mungkin Jokowi yang berusia jauh di bawah Prabowo yang akan menggantikannya nanti melanjutkan kepemimpinannya di Partai Gerindra. Kalau mutualisme ini terjadi, kita yakin keputusan Jokowi mendukung Prabowo habis-habisan sulit untuk berbalik nanti mendukung capresnya PDIP. Sebab bagaimanapun Pak Jokowi tentu berpikir untuk anak-anaknya dalam berkarir di politik setelah dia tidak presiden lagi. Dan kalau kita perhatikan dari pihak Pak Prabowo, karena kita dengar anaknya hanya satu orang dan tidak pula berkecimpung di dunia politik, bukan tidak mungkin Jokowi yang telah demikian besar jasanya menjadikan Prabowo sebagai presiden, memberikan tonggak kepemimpinan Gerindra kepada Jokowi, dan Jokowi nanti akan bisa menjadikan anak-anaknya untuk memperkuat Gerindra di samping kader-kader Gerindra yang telah ada di Gerindra sekarang ini. Kalau ini terjadi, apakah akan berakhir masa kejayaan PDIP? Tentu
Hanya zaman yang bisa menjawabnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu